Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Zahara Putri, nomor BP 1811071001. Kelas 2 dan 4 Teknik Telekomunikasi, jurusan Teknik Elektro. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi nilai-nilai Pancasila pada dampak pandemik COVID-19 yang telah melanda Indonesia pada tahun ini. Yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam kondisi untuk tetap di rumah ini, pemerintah melarang adanya kegiatan di tempat-tempat umum, bahkan termasuk tempat ibadah. Jadi kita sebagai umat yang beragama untuk menjalankan kegiatan-kegiatan keagamaan itu di rumah. Yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia harus bisa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang ada pada diri kita sendiri maupun terhadap orang lain. Pada saat ini masyarakat ada yang melempari ambulans jenazah penderita COVID-19. Hal ini tidak mencerminkan kehidupan berperi kemanusiaan terhadap jenazah mereka yang telah gugur. Hal ini sangat disayangkan sekali kita sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki sila kedua. Jadi karena itu kita sebagai umat atau masyarakat yang berperi kemanusiaan haruslah kita menjunjung dan memberikan semangat yang tinggi kepada penderita COVID maupun para pejuang garda depan COVID-19. Kemudian ada sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. COVID-19 ini sangat pelik bagi kita, dan hal tersebut dapat membuat kita Indonesia terpecah belah. Contohnya saja, kita tidak percaya satu sama lain dan tidak ingin mengakui seperti adanya gejala COVID kepada diri kita. Sedangkan seharusnya kita sebagai bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia, untuk mempersatukan Indonesia, kita harus percaya kepada para pejuang garda depan untuk mempercayakan penyakit ini. Dengan begitu kita sebagai masyarakat Indonesia dapat bersatu untuk melawan virus COVID-19 ini. Selain itu, untuk memperkuat persatuan kita sebagai umat manusia di lingkungan negara berbangsa Indonesia ini, kita harus mematuhi aturan-aturan dari pemerintah untuk diri kita maupun untuk keluarga-keluarga kita yang jauh. Jadi jangan berpergian, jangan pulang kampung. Hal itu dapat mencegah penyebaran COVID-19 yang ada di Indonesia pada saat ini. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam menghadapi musibah untuk seluruh dunia ini, pemerintah tidak sedikit memberikan arahan kepada kita rakyat Indonesia. Jadi kita sebagai masyarakat yang patuh terhadap pemerintah, kita harus menuruti setiap arahan-arahan dan anjuran yang diberikan oleh pemerintah maupun para pihak medis yang telah berjuang di garda depan. Kemudian pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus dapat bersikap adil bagi setiap jenazah COVID-19. Jika jenazah tersebut telah meninggal, jika orang-orang tersebut telah meninggal, kita sebagai rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia yang peduli terhadap keadilan sosial, maka kita harus menyediakan tempat peristirahatan terakhir bagi jenazah-jenazah yang telah gugur untuk menghadapi COVID-19 ini. Jangan sampai kita melempari jenazah mereka. Hal itu
dapat mencerminkan bahwa kita tidak bersikap adil terhadap jenazah tersebut. Sedangkan jenazah tersebut mempunyai hak terakhir mereka, yaitu memperoleh tempat peristirahatan terakhir yang dengan tenang. Kemudian, apa saja nilai-nilai Pancasila yang telah saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam pandemi ini? Bagi diri saya sendiri, saya sudah beribadah di rumah, memakai masker jika bepergian. Kemudian saya tetap di rumah jika tidak memiliki sesuatu hal untuk keluar. Kemudian jika menghadapi atau mengalami gejala-gejala, saya akan melaporkan kepada pihak yang terkait untuk menangani hal tersebut. Kemudian apa yang saya sebagai mahasiswa telah melakukan kuliah dalam jaringan atau daring, tetap menjalankan atau mengerjakan tugas kuliah sesuai dengan ketentuan dari dosen, tetap berpikir kritis dan melakukan diskusi secara online. Sedangkan dalam keluarga, berkumpul dengan keluarga dalam menjalankan peraturan tetap di rumah, tetap melakukan aktivitas sebagaimana mestinya, saling mengingatkan dalam keluarga bahaya dari pandemi ini, tetap melakukan physical distancing dengan keluarga yang baru saja di luar. Terus tidak menyarankan anggota keluarga untuk berpergian ke luar kota. Membuat kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Kemudian saya di lingkungan masyarakat, saya tidak pernah menyebar hoax, tetap melakukan physical distancing, tetap di rumah, tidak membuat kegaduhan yang membahayakan masyarakat, terus membuat atau menenangkan masyarakat dan tidak membuat panik masyarakat, menyerukan masyarakat agar tetap di rumah, membuat kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat dengan tetap di rumah. Mungkin inilah video singkat saya. Kemudian akan dilanjutkan dengan video penjelasan tentang kasus yang dipilih. Delapan rumah warga Ahmadiyah di Desa Greneng Induk, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur diserang warga. 8 kepala keluarga diamankan ke Mapolres Lombok Timur. Puing-puing masih berserakan di rumah 8 kepala keluarga warga Ahmadiyah di Desa Greneng Induk, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur yang dirusak warga pada Sabtu siang dan malam. Jendela dan pintu rumah masih hancur dan dibiarkan oleh warga. Demikian juga dengan 2 rumah warga yang dirusak minggu pagi masih belum diurus. Warga sekitar juga enggan memberikan keterangan mengenai peristiwa tersebut. 8 kepala keluarga warga Ahmadiyah kemudian diamankan di Mapolres Lombok Timur. Menurut juru bicara Ahmadiyah Saleh Ahmadin, kondisi mereka tertekan. Hingga saat ini belum ada keterangan dari polisi terkait kasus penyerangan ini. Mereka juga belum diizinkan untuk dijenguk oleh pihak luar. Sudah ada jurnalis Transmedia, Lalu Rahmat Juniadi di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Lalu, seperti apa kondisi saat ini? Ya, selamat sore Rian. Hari ini saya masih berada di lokasi kejadian yang berada di 3 titik di Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur. Kondisi rumah-rumah warga memang barusan didatangi oleh aparat kepolisian. Terus ada Satpol PP dari TNI dan dari PJS Bupati Lombok Timur, Kapolres Lombok Timur, dan sejumlah perangkat lainnya. Mereka melakukan pembersihan puing-puing hasil akibat kerusakan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap
rumah warga Ahmadiyah yang berada di lokasi tersebut. Sementara itu ada 8 kakak, hingga saat ini ada 8 kakak. Data yang kami peroleh dari PJS Bupati Lombok Timur Ahsanul Halik, di antaranya ada 26 orang yang saat ini sedang diamankan keberadaannya di Mapolres Lombok Timur. Rian. Baik, 26 orang yang diamankan di Mapolres Lombok Timur. Bagaimana kondisi mereka lalu? Apakah semuanya dalam kondisi sehat atau ada yang mengalami luka-luka lalu? Ya, hingga saat ini tadi siang saya juga sudah mencoba untuk mengklarifikasi dan mencoba masuk untuk melihat kondisi para pengungsi warga Ahmadiyah ini di Mapolres Lombok Timur, tapi oleh aparat kami tidak diizinkan untuk masuk. Sementara informasi yang kami dapatkan dari beberapa jamaah Ahmadiyah yang bisa berkomunikasi langsung dengan mereka, para pengungsi, kondisi mereka memang sehat semua, tidak ada yang mengalami luka, tapi kemungkinan masih mengalami trauma dengan aksi perusakan yang terjadi kemarin siang, kemarin malam, dan tadi pagi sekitar jam 6.30. Rian. Baik. Baiklah, saya ingin di video kali ini saya ingin mengangkatkan kasus Ahmadiyah. Dalam kasus Ahmadiyah ini dikatakan Ahmadiyah adalah suatu ajaran yang sesat atau aliran yang telah jauh menyimpang dari agama Islam. Sedangkan dari pihak Ahmadiyah sendiri itu menyangkalnya mereka tidak menyimpang dari ajaran agama Islam. Mereka memiliki rukun iman yang sama, memiliki rukun Islam yang sama, dan tetap mengamalkan ibadah yang diajarkan oleh agama Islam. Nabinya tetap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi pembawa wahyu terakhir. Namun bedanya di mana pihak Ahmadiyah sendiri telah menerangkan itu dari cara mereka melakukan ibadah dan mazhab apa yang mereka yakini untuk ibadah mereka. Sedangkan kita tahu umat Islam memiliki mazhabnya sendiri yang diyakini oleh umat-umatnya sendiri. Manakah mazhab yang menurut mereka benar, seperti mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali. Karena itu kita sebagai umat beragama, kita sebagai manusia dan masyarakat sekitar, kita tidak boleh menghujat atau tidak boleh bersikap anarkis terhadap mereka yang belum tentu mereka adalah salah. Dan kita tidak boleh merusak properti mereka atau bersikap anarkis terhadap mereka, sedangkan mereka memiliki hak mereka sendiri untuk menjalankan bagaimana cara mereka menjalankan ibadahnya masing-masing. Kita sebagai mahasiswa harus bisa berpikir positif dan berpikir kritis, dan memiliki pikiran di dua belah pihak. Bagaimana di pihak A dan masyarakat yang berpikir adalah Ahmadiyah adalah sesat, dan berpikir di berpikir di pihak Ahmadiyah sendiri, yaitu mereka menyangkal mereka tidak melakukan kegiatan yang sesat. Kita sebagai mahasiswa harus bisa untuk menegakkan keadilan, atau harus bisa berpikir akademis dan berpikir kritis akademis. Kemudian kita sebagai masyarakat tidak boleh berpikir bahwa adapun perbedaan yang dilakukan oleh mereka itu adalah sesuatu atau ajaran yang sesat atau aliran yang sesat. Kita tidak tahu mana dari agama kita yang nanti yang akan diterima oleh Allah, mana aliran yang akan diterima oleh Allah untuk di kemudian harinya. Kita sebagai masyarakat hanya bisa, jika itu benar-benar salah dan menyimpang dari agama Islam, seharusnya kita sebagai masyarakat bisa membimbing mereka dan mengatakan jika yang mereka lakukan itu salah. Sebagai pemerintah seharusnya bisa menegakkan keadilan
yang sebenar-benarnya adil bagi masyarakat dan bagi pihak Ahmadiyah sendiri.